الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu adalah ulama. Kenapa? Karena dia telah mengenal akan rahasia Allah dan dia juga telah mengenal akan rahasia dirinya yang sudah wujud dan nyata pada dirinya tadi. Disitulah dia itu betul-betul Allah itu. Dia memandangnya bersama Allah, melihatnya dengan basirnya Allah, berkatanya dengan kalamnya Allah, bergerak dan diamnya dengan kudrat dan iradanya Allah itu. Atau ulama. Walaupun sulit kita mencarinya Bapak Ibu, seperti kita mencari mutiara yang berserakan, yang berceceran di gurun Sahara, di gurun pasir, namun dia itu ada. Tanda-tandanya inilah yang dibongkar oleh Rasul. Apabila engkau lihat wajahnya, kata Rasul, mengingatkan akan dirimu itu kepada Allah. Yang kedua, apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, bertambah ilmumu tentang pengenalan dirimu terhadap Allah. Dan apabila engkau lihat sifatnya, kelakuannya, mengingatkan engkau mempersiapkan amal dan bekal untuk menghadapi namanya kematian. Lalu siapa mereka? Boleh jadi itu adalah sahabat kita. Boleh jadi itu adalah ayah kita. Boleh jadi itu adalah mertua kita. Boleh jadi itu adalah imam kita. Boleh jadi itu adalah ustadz dan guru kita. Karena dia itu tidak memiliki ciri-ciri khusus secara zahirnya. Tapi pandang dan tiliklah apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikannya sama persis apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya itu. Yang disampaikan Nabi kepada umat Bapak Ibu hanya 3 cuma. Yang disampaikan Nabi kepada umat itu 3. Inilah isi Al-Quran itu. Al-Quran itu kan 30 juz. 30 juz itu isinya 3. Yang pertama adalah tentang akidah. Yang kedua adalah ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah itu adalah isi Al-Quran. Nabi menyebutnya itu adalah perkara iman. Ibadah di dalam Al-Quran, Nabi menyebutnya dengan Islam. Akhlak di dalam Al-Quran, Nabi menghantarkannya dengan ihsan. Jadi yang disampaikan Rasul itu tiada lain adalah isi Al-Quran. Akidah, Nabi menyebutnya dengan iman. Maka ulama beri pemahaman, belajar tentang akidah, belajar tentang iman. Itu ilmunya adalah tauhid. Belajar tentang ibadah dan Islam, itu yang disebut nama ilmunya adalah fikih. Belajar tentang akhlak dan ihsan, itu ilmunya disebut tasawuf. Lalu bagaimana pemakaiannya pada diri? Ilmu fikih itu pemakaiannya itu kelihatan pada tubuh jasmani. Jadi supaya tubuh kita ini bagus, elok, rancak dia, berilah dia pakaian batang tubuh. Itu adalah fikih.
Jadi ilmu fikih itu yang akan menuntun batang tubuh itu biar nampak sifat jamalnya Allah itu. Jadi memandang sifat jamalnya Allah itu pada tubuh, itulah pelajaran ilmu fikih ini. Karena ilmu fikih itulah tempat memandang sifat jamalnya Allah. Jadi ilmu fikih ya, itu akan menuntun batang tubuh ini. Karena ilmu fikih yang akan menuntun tubuh, maka disebutlah pakaian tubuh itu adalah fikih. Karena disitulah kita tempat memandang sifat jamal Allah. Sifat jamal Allah itu adalah sifat keindahan Allah. Ya. Makanya di dalam berzikir kita menyebutnya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu pada batang tubuh. Nah, kalau saya uraikan sini dulu. Alhamdulillah, itu pada batang tubuh. Kenapa Alhamdulillah, zikir Alhamdulillah itu pada batang tubuh? Karena pada batang tubuh itulah tempat memandang sifat jamal keindahan Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, mesti jelas alamatnya. Ya, jelas orangnya tuh. Karena semuanya menilik kepada diri. Nah, yang kedua, ya, pemakaiannya yaitu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf pada diri Bapak Ibu melihat dan menyenternya itu pada hati. Maka pakaian hati itu adalah ilmu tasawuf. Bagaimana hati kita itu betul-betul ada ridho, ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal, ada wara, ada pemaaf, ada pengasih, ada penyayang, ada apa ibu, paragia, memberi. Maka pelajarilah namanya ilmu tasawuf. Berilah hati itu pakaiannya itu tasawuf, supaya tidak ada dendam tambah lagi kusumatnya. Kenapa pada hati ini tempat memandang sifat kamalullah. Nah, kamalullah. Apa artinya itu kamal? Sifat kesempurnaan Allah itu letaknya di hati. Maka disitulah Bapak Ibu itu kalau berzikirnya Subhanallah. Itu di hati letaknya. Subhanallah. Kenapa Subhanallah? Karena di hati Bapak Ibu itulah letaknya sifat kesempurnaan Allah kamal. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Innallaha la yanzuru Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat bentuk rupamu, wajahmu, tampan, molek, cantik, gantengmu, macomen, cekermennya kamu. Tapi yang dipandang Allah itu qulubikum, hatimu, ruhanimu, baru amalmu. Jadi kalau hatinya telah bagus, hatinya telah nampak sifat kesempurnaan Allah, maka terlihatlah pada tubuh. Dia akan memberi cermin kepada tubuh. Makanya kata Pak Saroni, yang zahir menunjukkan yang batin. Kalau hatinya mendapatkan nikmat dan karunia, maka nampaklah wajahnya ini senyumnya senyum Pepsodent. Berbunga-bunga hatiku. Tapi kalau hatinya ya mendapatkan namanya ujian yang bertubi-tubi, lalu tak mampu dia memulangkan kepada Allah, nampak pula di wajahnya ini bakarui kan yang aduh yang 3 karuinya, ada yang 5 karuinya. Tu tagang salah itu. Kok mengecek menggigit-gigit itu mah. Asal mengecek kaunya bangi sih itu. Tu mesti dipahami. Maka lihatlah wajah-wajah teman kita. Mudah-mudahan ini enggak ada wajah bermasalah ya. Wajah-wajah di surga. Amin. Kenapa? Karena di hatinya itu sudah nampak pancaran sifat kamalullah itu. Subhanallah. Jadi alhamdulillah pada batang tubuh nih ya. Jangan alhamdulillah itu lepas aja. Alhamdulillah. Mana-mana alhamdulillah tuh. Nampak rancak bana mungkin orang rumah. Besok balik di mana balik itu.
Alhamdulillah tuh kesiko Bapak Ibu ke batang tubuhnya. Alhamdulillah. Kalau subhanallah tuh ke hati dilimpahkan. Ya, kita lihat yang terakhir lagi. Tauhid. Tauhid ya, itu pemakaiannya adalah ruh. Jadi bagaimana ruh kita, bagaimana jiwa kita itu tidak berbuat syirik, ya, maka berilah ruh itu pakaian ruh itu adalah tauhid. Karena pada ruh itulah tempat memandangnya sifat apa Bapak? Sifat apa Pak? Memandang pada ruh ini terdapat sifat apa nih? Sifat apanya Allah? Sifat apa Pak? Basar. Basar Allah. Benar salahnya. Benar salahnya. Coba bantu. Pada ruh itulah tempat memandang sifat apanya Allah? Sifat jalalullah. Sifat jalal. Kebesaran Allah. Maka disitulah wajib kita itu menyebutnya dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jalalullah itu nampak pada ruh. Kalau tidak ada ruh ini lagi di batang tubuh, anak ado jalal di situ. Ala maka P doang tuh mah. Itu yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Kenapa pada diri semuanya? Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud Allah tuh. Makanya tilitlah ke dalam diri. Senter ke dalam diri. Siapa yang mau menyentar dan menilik ke dalam diri, rupanya diri Bapak Ibu itu adalah rahasia dirinya Allah. Itu yang dikatakan oleh Nabi, al-insanu siri wasiri sifati wasifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Itu maksudnya insan itu tiada lain adalah Allah, aku tuh. Maka memuji tetap kepada diri ini. Karena diri inilah tempat nyatanya memandang dirinya Allah. Disitulah disebut rahasia diri Allah Bapak Ibu itu. Karena nyatanya zat Allah, nyatanya sifat Allah, nyatanya asma Allah, dan nyatanya af'al Allah. Itu yang disebut wujudullah. Ini wujudullah namanya nih. Nyatanya wujud Allah. Rahasia Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Dan ini pula lah yang disampaikan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itu cuma tandanya. Makanya ketika kita telah menemui ulama warasatul anbiya, sau ilmunya Bapak Ibu, kuras ilmunya, ambil ilmunya, walaupun kita datang menemuinya dengan jalan merangkak, karena dia yang nanti menunjuki kita bagaimana Bapak Ibu itu bisa berjumpa dengan mursyid Rabbaniyani. Dia yang akan menghantarkan kepada kita. Kenapa dia menghantarkan? Karena dia telah tahu mursyid Rabbaniyah lah jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling dekat untuk bisa kita liqo dengan Allah. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa ketahuilah olehmu di dalam dirimu itu adalah Rasul Allah. Yang menunjukkan di dalam diri kita itu adalah Rasulullah. Ini yang mursyid ruhaniyah. Ini yang katakan ulama. Mana yang Rasul Allah itu yang dijelaskan oleh ulama tadi itu, ini yang dimaksud namanya dengan ruh. Nah ayatnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Yang Rasul Allah itu yang ditunjuk oleh ulama tadi, itulah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang disebut namanya hayat. Itu yang hidup tuh.
Makanya kadang kala kita mencari syahayat yang hidup di dalam diri. Namun tanpa kita sadari, setiap detik, setiap saat kita ini bernapas. Siapa yang keluar masuk itu? Itu yang syahayat itu sebenarnya. Ada tahu Bapak Ibu yang ruh itu yang syahayat? Tilik lagi ke dalam. Bahwa di dalam hayat masih ada diri itu. Di dalam hayat itu adalah Nur Muhammad. Si hayat itulah yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Itu yang dikatakan Rasulullah itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul yang datang pada dirimu itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang si hayat yang roh. Ruh itu pada batang tubuh Bapak Ibu disebut namanya dengan nyawa. Nyawa, nyata wujud Allah. Nyata wujud Allah. Ketika keluar masuk dia disebut namanya dengan napas. Dia. Maka napas itu yang disebut namanya ruh. Ruh itu ada berapa hurufnya itu Bapak Ibu? Roh. Apa lagi? Wah, apa lagi? Ini bukan ilmu otak-atik nih. Bukan ilmu cocok logi, ini ilmu hikmah. Kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Qur'an itu ada rahasianya. Roh itu maksudnya adalah rahasia. Wow itu artinya wujud. Ha artinya hu. Jadi yang dikatakan ruh itu rahasia wujud hu. Hu itu aku, kata Allah. Rahasia Allah. Makanya ruh itu dikatakan si hayat. Yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan namanya mursyid Rabbaniyah tuh. Nur Muhammad itu yang dikatakan mursyid Rabbaniyah. Maka siapa yang telah berjumpa dengan Nur Muhammad, Nur Muhammad itu nyata pada dirinya, maka sudah berjumpalah dia dengan wali mursyid. Rupanya Nur Muhammad itu rahasianya itu tiada lain adalah Allah tuh. Itu maksudnya. Nur Muhammad itu tiada lain rahasianya adalah Allah, rahasia Allah. Kenapa dikatakan Nur Muhammad itu rahasia Allah? Karena Nur Muhammad itulah awal mula kejadian. Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena dialah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Makanya Nur Muhammad mengatakan, Ana abul arwah wa ana abul basar. Ana ya, abul arwah wa ana abul basar. Berarti itu, aku bapak sekalian ruh dan aku juga bapak sekalian jasad batang tubuh itu. Rupanya Bapak Ibu, Nur Muhammad ini tak perlu Bapak Ibu cari lagi. Karena Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuh Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian ruhnya Bapak Ibu. Patrikan itu jangan dipisahkan lagi. Sebelum kita kenal, sebelum kita berjumpa, maka berpisah di antara ruh dengan tubuh. Tapi setelah kita kenal, tubuh ini dan ruh ini juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh asalnya Nur Muhammad, maka Nur Muhammad lah batang tubuh ini Bapak Ibu. Disitulah dimaksud hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Muhammad. Siapa yang telah bertubuhkan Muhammad? Kenalilah siapa Muhammad itu. Muhammad itu tiada lain adalah wujud memandang diri Allah. Allahu Rabb
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.